Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia sekali karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa melalui renungan pagi. Mari saudara, sebelum kita beraktivitas melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan membuka lembaran hari ini dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya sejenak. Marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, sebab pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami sungguh bersuka cita karena semuanya ini boleh kami terima, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang kami terima ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menghidupi di dalam setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pagi hari ini, judulnya adalah Betapa Indahnya Kedatangan Mereka yang membawa kabar baik, yang terambil dari Roma pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Rasul Paulus ini begitu sederhana. Orang hanya perlu beriman kepada Yesus Kristus dan mengaku Dia sebagai Tuhan. Dan keselamatan tidak terbatas hanya kepada kelompok orang tertentu saja, melainkan terbuka bagi setiap orang yang mau percaya. Jadi tidak terbatas kepada orang Yahudi saja, tetapi bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang perlu meragukan bahwa dia tidak akan kebagian kasih karunia ini. Pada ayat 12 dijelaskan di sana bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau bukan Yahudi. Nah, mereka ini memiliki kedudukan yang sama, kedudukan yang setara dalam hal penerimaan oleh Allah. Dan Allah menjadi tidak menyelamatkan, atau Allah itu menolak hanya karena bukan Yahudi. Jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang.
Jadi bukan seperti ini. Ada Allah yang lebih baik untuk orang Yahudi, dan ada Allah yang kurang baik untuk orang yang bukan Yahudi. Inilah dasar yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya memberikan berita keselamatan ini kepada banyak orang. Jika demikian, tentu perlu ada orang yang menyebarluaskan berita keselamatan ini. Ada banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus, sehingga perlu ada orang yang mau datang ke tempat mereka ini untuk memberitakan tentang Kristus, tentang berita keselamatan ini. Kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kita pun memperoleh tugas untuk membawa berita ini kepada orang lain. Kemudian kita menjadi berpikir, terus di mana kita akan memberitakannya? Nah, saudara, kita perlu berdoa untuk itu. Mungkin kita pernah ingin bercerita tentang Kristus kepada orang yang sudah kita kenal, tetapi kita itu dalam keadaan ragu-ragu. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa orang tersebut itu sebenarnya sedang menunggu-nunggu kita menceritakan tentang Yesus? Pada ayat yang ke-13 dituliskan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata barang siapa berarti ini adalah berlaku untuk semua orang. Jadi janji ini berlaku untuk semua orang. Dalam Yoel 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Yerusalem akan ada keselamatan Gunung Sion. Nabi Yoel pada saat itu menyerukan tentang pertobatan, yaitu pada dasarnya untuk sampai pada pertobatan yang sejati, semuanya itu tidak dapat terlepas dari pengenalan akan Allah, di mana Allah menyatakan dirinya melalui para nabi. Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa keselamatan diperoleh dengan cara percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah penggenapan dari hukum, karena Kristus mentaati hukum dengan sempurna, dan Kristus mati sehingga siapapun yang beriman kepadanya menemukan hidup dan kebenaran. Kita tidak perlu mencari cara untuk naik kepada Allah. Pada ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi urut-urutannya begini. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dan Kristus itu adalah firman yang sudah menjadi manusia. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan siapa yang diselamatkan? Dia adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka berseru kepada yang lain, padahal yang lain itu bukan Allah yang sejati. Rasul Paulus berkata seperti ini, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi persoalan yang dihadapi oleh orang Yahudi adalah bahwa mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka giat mencari Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, sehingga Rasul Paulus sering bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Jadi saat itu berkembang tentang pengertian bahwa seseorang memperoleh keselamatannya jika mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa anugerah yang diterima itu secara cuma-cuma. Jadi bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah yang murah hati sudah mencurahkan semuanya kepada kita. Pada ayat yang ke-14, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi ada orang yang tidak percaya atau belum percaya karena sebenarnya dia belum pernah mendengar tentang kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mendengar itu cakupannya cukup luas sebenarnya. Mendengar itu pengertiannya tidak hanya karena adanya suara, tetapi mendengar itu juga karena melihat. Jadi secara audio dan visual. Mendengar juga karena bisa membaca, sehingga hatinya tergerak karena membaca firman Tuhan. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi memang harus ada orang yang memberitahukan. Nah, yang memberitahukan adalah orang-orang yang sudah percaya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah percaya. Jadi marilah kita beritakan kebenaran firman Tuhan itu kepada banyak orang. Ada dua pihak, yaitu pembawa berita dan lainnya adalah pendengar berita. Kedua pihak ini saling berhubungan dengan erat. Seorang pendengar akan senang atau bersuka cita karena pemberita yang membawa kabar ini cakap dan setia. Sedangkan pembawa berita ini juga bersuka cita karena yang mendengar melakukannya dengan kerelaan dan ketaatannya dalam mendengarkan. Berita yang dibawa adalah kabar baik, dan kabar baik ini adalah Injil. Isinya adalah keselamatan hidup melalui Yesus Kristus. Orang hanya bisa membagikan sesuatu jika dia memiliki. Jika dia tidak memiliki, tentu saja tidak dapat membagikan kepada orang lain. Demikian juga orang percaya yang hendak memberitakan Injil, yang artinya membagikan keselamatan dari Allah. Maka seharusnya si pembawa berita ini sudah mengalami karya keselamatan Allah di dalam hidupnya. Nah, karya keselamatan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk membagikan berita Injil kepada sesama kita. Kerinduan memberitakan Injil akan terus terbentuk manakala dari waktu ke waktu karya keselamatan Allah itu terus kita rasakan. Pengalaman diberkati dalam hidup menjadi dorongan yang kuat untuk membawa orang lain yang juga merasakannya. Pada ayat yang ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya
jika mereka tidak diutus. Jadi ketika ada yang mendengar, karena ada yang membawa berita itu, nah yang membawa berita itu pastilah orang yang diutus. Pada Matius 9 ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Siapakah Tuhan yang empunya tuaian? Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang mengutus, karena hanya Dia saja yang memperlengkapi manusia dan menggerakkan untuk bekerja di ladang pelayanan. Jadi artinya bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita dan saat kita digerakkan, maka segala perlengkapan yang kita butuhkan akan Tuhan turunkan atas kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembawa kabar berita ini harus cakap dan setia. Tetapi kecakapan dan kesetiaan ini ataupun ketulusan ini tidak boleh dinilai oleh orang itu. Maksudnya adalah seperti ketika kita mengingat tentang perumpamaan talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 5 talenta. Ketika kita berpikir bahwa kita hanya diberikan 1 talenta, maka yang kita pikirkan hanya, aku hanya bisa begini saja kok. Tidak banyak yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan soal banyaknya, tetapi soal kita menjalankannya atau tidak. Jadi bisa saja terjadi bahwa ternyata ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana, ternyata Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Maka itulah kita tidak boleh menilai kecakapan kita sendiri, karena Tuhanlah yang memberikannya. Jadi ketika Tuhan memilih, Tuhan akan memberikan perlengkapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka marilah kita bagikan keselamatan yang sudah kita dapatkan ini kepada orang-orang yang mereka belum pernah mendengar keselamatan ini. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Firman itu dekat pada mulut kita. Jadi Tuhan akan memberikan pengajaran bahwa Tuhan akan menolong kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur sebab kami sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati untuk selalu rindu membawa kabar baik ini kepada setiap orang. Kami percaya semuanya ini boleh terjadi bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan sudah memberikan kekuatan itu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang
kuasa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.